Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bangun lagi, menikmati hari yang baru lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh sama-sama jalani dalam pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan yang ajaib, yang tiada pernah berkesudahan, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai pagi hari ini. Waktu kita mau bersyukur pagi hari ini untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami, Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur sebab kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
katakan oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
hanya karena kemurahan-Mu kami ada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji Tuhan nama-Mu. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berpujilah nama-Mu, berpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
biasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semua dapat kau lakukan bagi kami. Semua dapat kau kerjakan bagi kami. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Kami puji. Kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Oh, kami sembah Engkau, Allah yang ajaib. Heran perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang mengasihi kami. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang mengindahkan kami. Allah yang peduli akan hidup kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sehingga kami boleh jalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, damai, sejahtera. Bahkan kami boleh menikmati berkat yang berlimpah. Sehingga hidup kami jadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Menikmati damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, kita memasuki lagi minggu yang baru, dan kita bersyukur sampai hari ini Tuhan setia dalam hidup kita, dan kita juga percaya, dan kita mau terus setia kepada Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Nah, hari ini renungan kita ada di dalam Galatia pasalnya yang pertama dan ayatnya yang ke-6 mulai. Kita sudah memasuki surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kalau kita baca dari ayat yang pertama, seperti kemarin juga saya katakan, salah satu ciri khas dari surat Rasul Paulus itu adalah dia selalu memberikan salam untuk meneguhkan hati setiap jemaat. Dan saat ini kita akan baca mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 dengan judul Hanya Satu Injil. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, pagi hari ini kita belajar
bagaimana Paulus itu adalah satu pribadi yang begitu tegas. Paulus adalah pribadi yang berpegang teguh pada kebenaran, tetapi dia juga bukan orang yang menganggap dirinya yang paling benar dan orang lain salah. Karena ukuran kebenaran Paulus jelas, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan saja Paulus katakan kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuk, tapi kalaupun dia juga melakukan hal yang sama, yaitu memberitakan Injil yang lain atau berusaha berkenan kepada manusia, bukan kepada Allah, dia juga mengalami konsekuensi yang sama. Nah, jadi hari ini kita mau belajar yang pertama bahwa satu-satunya ukuran kebenaran dalam hidup kita itu adalah firman Tuhan. Seperti prinsip yang pernah saya sampaikan, yang saya ajarkan, dan pagi hari ini kita juga diteguhkan dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Saya punya prinsip, satu-satunya ukuran benar salah saya itu adalah firman Tuhan. Tapi tentu dalam hidup ini kan kita hidup di dalam, tanda kutip, penilaian orang lain. Nah, artinya begini Bapak Ibu, memang ukuran benar salah kita itu adalah firman Tuhan. Itu patokan utamanya. Tapi ketika ada orang yang menganggap kita salah, walaupun mungkin diukur dari firman kita benar, tapi kalau orang menilai kita salah, seperti saya katakan, ya saya akan datang dan minta maaf. Tapi kalau di sisi yang lain untuk hal yang sama, tapi orang yang lain akan ngomong, enggak Bapak benar kok. Saya juga enggak akan sombong, saya hanya cuma akan ngomong terima kasih buat dukungannya. Nah, karena di dalam hidup ini Bapak Ibu, orang begitu banyak bisa memiliki pikiran, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, kita harus meningkat dari sisi kitanya. Kalau berpikir tentang orang lain. Kan kalau tadi dari sisi kalau kita dinilai oleh orang lain, kita harus mempunyai respon yang benar. Karena ukuran kebenaran kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita sedang dinilai salah oleh orang lain, mari tunjukkan kerendahan hati kita untuk minta maaf. Nah, tapi kalau ada orang lain menganggap kita benar, juga jangan sombong, tetaplah rendah hati. Nah, tapi dari sisi kalau kita yang menilai orang lain, nah firman Tuhan mengajar kita jangan memakai asumsi, karena asumsi itu jahat, asumsi itu liar, dan kalau kita nggak taklukkan di dalam pikiran Kristus, maka kita akan menjadi orang yang sulit menjalani hari-hari hidup kita. Makanya di Kempria kita diajarin, jangan lagi pakai asumsi, tapi mulai meningkat pada kebenaran. Tapi juga jangan hanya stop pada kebenaran, meningkatlah hidup dengan hikmat. Ketika kita mau memperkatakan sesuatu, ketika kita mau menilai seseorang, nah kita harus pakai hikmat, bukan hanya berdasarkan asumsi, bukan hanya berdasarkan opini yang kita dengar dari orang, terus kita mengeluarkan statement. Nah, Paulus mengajar kita bahwa satu-satunya ukuran kebenaran kita itu adalah firman. Dan itu berlaku untuk semua. Bahkan seperti Paulus katakan, yang saya katakan tadi, itu berlaku juga untuk dirinya. Kalaupun dia memberitakan hal yang lain, maka juga dia terkutuk. Nah, jadi hal yang pertama yang kita mau belajar adalah bahwa satu-satunya ukuran kebenaran hidup kita adalah firman Tuhan, Injil, yaitu kabar baik. Nah, yang kedua kita juga belajar dari Paulus, satu pribadi yang tegas. Nah, Paulus tegas dalam artinya seperti saya katakan tadi, bahwa kebenaran firman, ukuran yang dia sampaikan kepada jemaat Galatia itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi itu termasuk juga untuk dirinya sendiri. Nah, seringkali kan orang itu hanya memakaikan satu ukuran itu untuk orang lain. Seperti Yesus sering menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya bisa menaruh beban
kepada orang-orang dengan hukum, dengan Taurat, dengan peraturan, tapi hal itu nggak berlaku dengan dirinya. Nah, itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Tapi Paulus tegas, enggak. Ukuran kebenaran itu cuma satu firman, dan itu berlaku untuk semua. Nah, jadi kita harus tegas seperti Paulus, dan kita juga harus rela, tidak membenarkan diri sendiri, tidak membentengi diri sendiri, sehingga seakan-akan kita nggak pernah salah. Tapi Paulus katakan, Paulus fair orangnya. Ukuran itu untuk semua orang, termasuk untuk dirinya. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Galatia, betapa dia heran kalau orang-orang yang ada di Galatia itu cepat berbalik dari kasih karunia yang mereka terima di dalam Kristus. Karena ada orang-orang yang berusaha memberitakan Injil yang lain. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Ayat yang ke-10, Paulus jelaskan seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, nanti di fasa-fasa berikutnya kita akan mengerti maksud dari Rasul Paulus. Karena di dalam dunia ini memang terkadang itu tadi kita bisa melihat. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran secara khusus juga bagi saya sebagai hamba Tuhan. Jelas namanya saja saya ini hamba Tuhan, bukan hamba jemaat. Tentu di satu sisi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Saya adalah hamba Tuhan yang hanya menyampaikan apa kata Tuhan. Saya hanya menyenangkan hati Tuhan sebagai Tuhan saja, Tuhan saya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu, sesungguhnya setiap kita juga adalah hamba Tuhan. Tapi sering kali terkadang kita tergelitik, tergoda, apalagi khususnya kayak tipe-tipe seperti saya, yang tipe-tipe gembala. Itu gembala itu kan agak susah antara mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan jemaat. Makanya Paulus nanti di surat yang lain pun katakan bahwa jemaat itu kalau mau bertumbuh itu harus benar-benar 5 jawatan itu berfungsi. Harus ada rasul, harus ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Sekali lagi kalau hanya berdasarkan jawatan gembala, waduh seringkali jaga perasaan jemaat, takut nanti jemaat terluka, takut jemaat nanti pindah, sehingga terkadang akhirnya berusaha menyenangkan hati jemaat dan bisa-bisa kompromi. Oh nggak apa-apa Tuhan ampuni, oh ya terus nggak apa-apa kok Tuhan bisa paham kok kamu berbuat dosa. Nah makanya ada jawatan nabi yang harus tunjuk, lu dosa bertobat ya. Nah, seperti itu. Atau ada guru yang mengorek-ngorek, memberikan pengajaran yang benar. Ya, saya bersyukur jawatan saya itu guru dan gembala. Jadi saya masih bisa diimbangin, saya berpegang teguh pada kebenaran. Sehingga nggak kompromi. Karena Paulus katakan, kalau aku berusaha mencari perkenanan manusia, aku juga terkutuk, kata Paulus. Nah, kadang seringkali kan realita di lapangan, orang itu nggak suka kalau dinasehati firman Tuhan, kalau disentuh dosanya, disentuh masalahnya yang bertentangan dengan firman. Maunya jemaat itu kan dielus-elus terus, dibelai-belai, oh nggak apa-apa, Tuhan ampuni, oh nggak apa-apa, Tuhan maklum, Tuhan paham. Nah, begitu ketemu dengan yang namanya jawatan nabi, dosanya barulah, belum disenggol, baru mau ditunjuk. Wah, udah mergek atau orang, udah merajuk. Wah, udah. Nah, tapi sekali lagi mari pagi hari ini kita belajar kalau di sisi kita sebagai orang yang dinilai, ya kita harus menjadi orang yang berpatokan teguh bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya patokan kebenaran kita. Walaupun sekali lagi ketika kita dinilai, tentu bukan hanya firman Tuhan yang menilai kita, walaupun itu patokan utamanya,
orang lain bisa menilai kita, tapi mari kita memiliki respon yang benar. Ketika orang menganggap kita salah, ya minta maaf. Ketika orang menganggap kita benar, nggak usah sombong, tetap rendah hati. Tapi di sisi yang satunya, kalau kita yang sedang menilai orang lain, maka nilailah dengan hikmat Tuhan, bukan dengan asumsi. Karena seringkali kan kita ini paling gampang berasumsi. Begitu dengar berita, langsung berasumsi. Nah, makanya sekali lagi seperti saya katakan tadi, kita diajar di pria, kita harus meningkat pada kebenaran, cari kebenarannya. Dan kita juga nggak boleh stop di kebenaran, tapi berhikmat. Nah, mari terus belajar. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi, Paulus itu orang yang tegas, dia bukan pilih kasih, dalam artian bukan menaruh hukum, menaruh beban hanya kepada orang lain, tetapi dia juga memperlakukan hal yang sama dengan dirinya. Dia mendisiplin dirinya. Karena dia katakan kalau dia juga masih berusaha mencari perkenanan manusia, sehingga dia mulai memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, nah itu bahaya. Nah, makanya saya terus belajar seperti saya katakan tadi. Nah, orang stabil itu kan titik kritisnya itu terkadang mediocre, Bapak Ibu. Cari aman kan? Nah, sehingga bisa memutarbalikkan supaya dia tetap aman. Nah, tapi mari kita belajar tegas seperti Paulus. Salah katakan salah, benar katakan benar. Walaupun terkadang saya dinilai, ya kalau sama Pak Eri mah susah. Ujung-ujungnya firman, ya nggak apa-apa. Karena memang hidup kita bagi saya ujung-ujungnya firman. Apa kata firman? Bukan apa kata Harry, tapi apa kata firman. Nah, saya berdoa dan saya berharap, saya mendorong setiap kita, hidup kita ini ya apa-apa kata firman. Bagaimanapun juga hidup kita, ujung-ujungnya harus dibawa ke firman. Karena firman Tuhan itu adalah manual book, bukan firman yang lain. Atau bahasa Paulus pagi hari ini, Injil yang lain. Karena sekali lagi, di era Rasul Paulus, di surat kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal-pasal pertama kita tahu ternyata ada rasul-rasul yang lain yang bisa mulai melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai. Tentu rasul bukan saja mungkin yang murid-murid Yesus, tapi kan ada orang-orang lain yang juga punya jabatan rasul. Tapi nanti di surat Galatia ini kita juga jelas akan lihat contoh bagaimana Paulus menegur Petrus dengan tegas, karena Petrus juga berlaku munafik. Nah, jadi pagi hari ini, mari kita belajar satu, bahwa ukuran kebenaran kita adalah firman Tuhan. Dan itu bukan hanya kita berlakukan untuk orang lain, tetapi itu juga berlaku untuk kita. Makanya kami punya prinsip, khotbahkan apa yang kami hidupi, dan hidupi apa yang kami khotbahkan. Seperti kemarin Pak Simon juga sempat singgung. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Dan tentu hal ini kan bukan hanya untuk pria, tapi untuk semua jemaat Tuhan. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah hidup kita dengan perkataan kita. Dalam perkataan kita itu adalah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak kompromi dengan dosa. Walaupun kita tidak benci orang berdosa. Kita mengasihi orang berdosa, tapi kita membenci dosa. Dan terkadang untuk kita memberitakan Injil yang benar, firman Tuhan kebenaran, itu tadi terkadang kita masih bisa ragu, nanti tersinggung nggak dia ya? Nanti, aduh dia mundur nggak ya? Nah, kita belajar dari Paulus, tegas. Nah, dia seorang rasul memang. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, untuk seorang gembala itu satu perjuangan yang berat. Aduh, nanti gimana dia ya? Tapi kalau rasul, nabi, lu bertobat, gak bertobat, nanti masuk neraka titik. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, mari kita terus belajar firman Tuhan. Jadi 2 poin ini saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Ukuran kebenaran kita adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita tegas, adil, artinya kebenaran itu bukan hanya kita bebankan kepada orang lain, tapi itu juga berlaku untuk kita. Sehingga kita juga mengawasi jalan hidup kita.
Seperti Paulus nanti di surat-surat kepada anak didiknya yang lain, dia katakan, awasilah ajaranmu, awasilah hidupmu. Nah, karena Paulus juga terus mengawasi hidupnya. Dia bukan cuma mengawasi orang, dia mengawasi hidupnya juga. Dia mengajar orang, tapi dia juga mengajar dirinya. Jadi dia adil, seimbang, tegas. Bahwa kebenaran itu untuk semua, bukan hanya untuk orang lain. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Hengki bisa dengar suara saya? Atau Joni? Bisa, Pak. Oh, oke, dua-duanya sudah. Oke, maaf ya. Tadi komputer saya itu nggak bisa diklik. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, setiap kami bisa datang kepada Engkau. Kami terus datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima ya Tuhan, kami terus belajar ya Tuhan, menjalani kehidupan kami terus bersama dengan Engkau, dan Engkau Tuhan Allah yang terus memberikan kami hikmat-hikmat-Mu Tuhan, supaya kami tidak memakai asumsi kami ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk Engkau ya Tuhan, dan juga berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang kami yang salah ya Bapa, telah berasumsi atau mengambil keputusan yang salah ya Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar Tuhan, memakai hikmat-Mu ya Bapa, untuk berjalan, untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu, Tuhan terus pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga ketiga anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Apapun pergumulan dan permasalahan kami Tuhan, kami percaya, kami taruh di bawah kaki-Mu, kami percaya ada jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kalau setiap kami Tuhan terus berkati Tuhan. Apapun pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih, dan juga setiap keluarga kami, anak, istri, suami, kami semuanya juga Tuhan berkati. Biar Tuhan terus menyertai kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu juga buat kesehatan, Pak Siregar, Bu Mirianti. Tuhan terus hari demi hari Tuhan pulihkan mereka. Tuhan terus menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Pak Siregar dan Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan juga pakai keluarga ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus memulihkan perekonomian bangsa ini. Tuhan terus memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada, biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan kebenaran dan juga dengan keadilan dan kejujuran yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Bapak. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Sungguh, biarlah hanya satu-satunya firman-Mu menjadi kebenaran dalam hidup kami, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kami tidak mau tertipu oleh tipu muslihat iblis, yang sekalipun dia menyamar sebagai malaikat terang, ketika dia menyampaikan Injil yang lain, kebenaran yang lain. Tapi kami mau terus belajar untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi melalui firman-Mu, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran hari-hari ini, tapi kami boleh tetap tinggal tenang, kami tetap kuat di dalam firman-Mu yang akan membuat kami terus menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memberkati, sehingga apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami yang sesuai firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.